Aku sudah menikahi Lu Tingsen selama 5 tahun. Kami sangat mesra. Semua orang iri padaku, karena punya suami yang sukses. Tapi tak ada yang tahu, dulu saat aku menikah dengannya, dia masih seorang pemuda miskin. Awalnya tak ada yang merestui pernikahanku dengan Lu Tingsen. Karena itu, aku rela melepaskan statusku sebagai putri keluarga Shen dan memutuskan hubungan dengan keluarga. Lu Tingsen lembut dan ambisius. Untuk mendukung kariernya, aku mengorbankan segalanya. Membantu Lu Tingsen mendirikan Green City Group. Berulang kali membantunya melewati masa sulit. Dunia luar hanya melihat. Aku adalah nyonya direktur Green City Group, tapi tidak melihat. Dulu akulah yang tak pernah meninggalkannya. Menemaninya melewati 5 tahun penuh perjuangan ini. Barulah ada kehidupan yang sekarang diidamkan semua orang. Bu, kenapa pulang lebih awal hari ini? Beli bunga juga? Hari ini hari jadi pernikahan. Buatlah lebih banyak hidangan kesukaan Ping Seng. Baik, Nyonya. Ada tamu di rumah. Itu pengasuh baru yang dipekerjakan Tuan. Tak apa, aku akan lihat. Nyonya, Nyonya. Sudah beberapa tahun tidak bertemu. Si kecil kita sudah jadi direktur. Hebat sekali. Bibi Fang, aku sudah dewasa. Kenapa masih memperlakukan aku seperti anak kecil? Di hati Bibi Fang, kamu selamanya adalah kekasih kecil Bibi Fang. Waktu kecil kan kamu sering nangis dan merengek. Bilang kalau besar nanti hanya mau menikahi Bibi Fang. Bibi Fang, selama beberapa tahun kepergianmu ini, aku sangat merindukanmu. Sayang. Siapa dia? Kenapa dia ada di kamar tidur kita? Sayang, dia adalah Bibi Fang, teman terbaik almarhumah ibuku. Baru saja pulang dari luar negeri. Xiao Bao, selama ini dialah yang membuatmu tergila-gila. Setelah kamu ke luar negeri, baru aku menikahi Yanxi. Sayang, jangan salah paham. Bibi Fang pulang kali ini terutama ingin merawatku. Aku kan lagi sibuk kerja belakangan ini. Kebetulan butuh asisten pribadi. Jadi, lihat. Terima kasih sudah merawat Xiao Bao kami selama bertahun-tahun. Tapi, kamu mungkin tidak terlalu mengenal Xiao Bao kami. Selama beberapa tahun ini, Xiao Bao kami jadi kurus. Selanjutnya, biar aku yang merawat Xiao Bao kami saja. Rumah kami tidak kekurangan asisten. Ini kamar tidur kami. Menurutku sebagai manusia, harus punya batasan. Barang dan bajuku kemana semuanya? Sayang, jangan buru-buru. Dulu ibuku meninggal lebih awal. Bibi Fang yang membiayai sekolahku. Hubungan kami selalu baik. Agar Bibi Fang bisa istirahat dengan nyaman, aku mengubah kamar tidur kita menjadi kamar asisten untuknya. Untuknya, ini kan kamar utama. Kalau untuk dia, kita tinggal di mana? Rumah kita kan punya banyak kamar. Kamu sementara tinggal dulu di kamar asisten. Coba bertahanlah. Bibi Fang adalah orang yang berjasa padaku. Alasan aku melakukan ini juga untuk menunjukkan ketulusanku. Agar Bibi Fang juga merasa ini adalah rumahnya sendiri. Aku belum pernah dengar asisten tinggal di kamar utama, sementara tuan rumah pindah ke kamar asisten. Lu Tingsen, menurutmu ini pantas? Tapi, Hanya sebuah kamar saja. Tidak perlu dipermasalahkan. Sudahlah, Xiao Bao. Kalau dia mau tinggal di sini, biarkan saja dia tinggal. Kamu tahu kan, asal kamu baik-baik saja, aku rela melakukan apa saja. Bibi, jangan katakan lagi. Cara-caramu seperti ini tidak perlu dipakai di depan kami. Selama bertahun-tahun ini, wanita yang ingin mendekati Lu Tingsen tidak cuma 1-2 orang. Tingsen, ketulusan harus diberikan pada orang yang pantas. Hari ini adalah hari jadi pernikahan kita yang kelima. Aku sengaja pulang lebih awal untuk memberimu ini.
Kalian sudah menikah bertahun-tahun, masih tidak tahu kalau Xiaobao alergi bunga aster? Kau memberinya ini, kau mau membunuhnya? Xiaobao, kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Ting Sen, bukannya kamu bilang untuk hari jadi pernikahan hanya ingin menerima bunga aster? Kenapa bisa alergi? Wah, Xiaobao, sudah bertahun-tahun berlalu, kamu masih ingat aku suka bunga aster. Xiaobao, aku mengerti maksudmu. Kamu sangat merindukanku kan? Tapi, kamu juga tidak perlu menyiksa dirimu seperti ini. Apa yang dia katakan benar? Lu Ting Sen, katakan sesuatu. Bertahun-tahun ini, aku banyak berhutang budi pada Tante Fang. Aku hanya ingin menggunakan cara ini untuk mengekspresikan perasaanku padanya. Tapi yang paling aku cintai, tetaplah kamu. Sayang, kita suami istri satu hati. Mengertilah perasaanku. Kamar tidur utama kita berikan untuk Tante Fang. Kamu mengalah saja. Nanti aku akan ganti rugi padamu. Ganti rugi? Lu Ting Sen, cincinku mana? Oh, yang ini? Kulihat ditaruh di kamar ini, tidak ada yang mau. Ini juga bukan barang yang berharga, kan? Lepaskan. Kamu? Xiaobao, aku tidak begitu mengerti. Sebenarnya, di mana aku membuat Nona Shen marah? Dari awal dia selalu menyasariku. Lepaskan itu dariku. Yang Shi, Tante Fang datang ke rumah kita, artinya dia tamu kita. Bagaimana bisa kamu mengganggu tamu? Aku yang mengganggu dia? Aku tahu, kamu tidak menyambutku datang ke sini. Tapi kamu juga tidak perlu menggangguku seperti ini. Lu Ting Sen, apa kamu lupa arti cincin pernikahan ini? Tentu saja aku ingat. Dulu saat kita menikah, kita tidak mampu membeli cincin berlian mahal. Jadi pakai ini sebagai pengganti. Tapi Tante Fang baru pertama kali datang, dia juga tidak tahu detailnya. Mengapa kamu harus mempermasalahkan tindakan tidak sengajanya? Kalau di hatimu ini sangat penting, kembalikan saja padamu. Aduh, maaf. Usiaku sudah tua, penglihatanku sudah tidak jelas. Aku tidak sengaja menginjaknya. Kalau sudah tua, pergilah ke panti jompo. Jangan tinggal di rumahku. Yanxi, apa yang kau katakan? Sayang, jangan marah. Ini semua salahku. Semua salahku. Aku kira kau mengizinkanku tinggal di kamar ini. Semua barang-barang ini disiapkan untukku. Ini untukmu. Ada apa maksudnya? Tidak serumit yang kau pikirkan. Dulu waktu masih sekolah, aku pernah berjanji pada Bibi Fang. Kalau nanti sudah punya uang, akan kubelikan cincin untuknya. Apakah perlu kau membesar-besarkan hal ini? Kamarku kau berikan untuknya. Cincinku kau berikan untuknya pakai. Menurutmu, semua ini adalah hal sepele yang tidak penting. Sudah kukatakan. Ini hanya sementara. Tinggal sementara. Mengerti tidak? Tinggal sementara. Setelah dia pergi nanti, bukankah semua barang ini akan tetap jadi milikmu? Sudah kujelaskan sejelas-jelasnya. Dan, kenapa kau masih tidak mengerti? Dia juga tidak berniat tinggal di sini selamanya. Lu Ting Shen, akulah nyonya rumah ini. Sudahlah, kalian jangan bertengkar. Kalau di sini tidak boleh tinggal, aku pindah ke kamar lain saja. Sayang, jangan terlalu menyusahkan dia. Tunggu. Rumahku tidak ada tempat untukmu. Tapi, aku menghormati Ting Sen. Kau bisa menginap di hotel, tinggal selama yang kau mau. Shen Yanxi, sudah cukup. Sayang, jangan marah lagi ya. Tinggal di hotel juga nggak apa-apa kok. Cuma, selama 24 jam, aku nggak bisa nemenin kamu. Kamu harus jaga kesehatan. Lambungmu kan nggak bagus. Kurangi minum yang dingin-dingin. Terus, Sudah, udah. Jangan ngomong lagi. Shen Yanxi, bisa nggak kamu ngurangin sifat sok nyebelin kamu itu? Tante Fang itu keluarga aku. Kamu mau aku biarin villa segede ini kosong melompong, terus nyuruh dia tinggal di hotel? Kamu nggak keterlaluan banget? Kalau dia emang keluargamu, aku pasti sambut dia dengan tulus. Tapi, dia punya niat jahat.
Nggak pantas tinggal di sini. Dia naik pesawat belasan jam, menyeberangi lautan sampai ke sini. Cuma pengen masakin aku. Masa dibilang punya niat jahat? Aku kasih kesempatan terakhir. Kamu pergi sendiri, atau aku suruh kepala rumah tangga usir kamu? Yangxi, dia itu sangat penting buat aku. Dia orang yang paling penting dalam hidup aku. Kenapa kamu nggak bisa ngerti? Dia yang paling penting buat kamu, terus aku? Kamu juga penting, tapi kalian berdua jelas beda. Kenapa kamu masih nggak ngerti? Udahlah, udah. Pokoknya, bagaimanapun juga, aku nggak akan biarin dia tinggal di hotel. Sebenarnya hubungan kalian itu apa sih? Demi dia. Kamu lebih milik marah sama aku, daripada nyuruh dia pergi. Terserah kamu mau mikir apa. Aku akan atur Tante Fang tinggal di tempat lain. Biar nggak ganggu kamu. Soal yang lain, aku nggak mau bahas lagi. God. Masalah hari ini. Kita berdua, baik-baik. Introspeksi diri. Sayang, jangan gitu. Lagi pula, dia kan istrimu. Jet lag-nya belum hilang ya? Aku segera suruh kepala rumah tangga Gao siapin kamar buat kamu. Istirahatlah lebih awal. Aku pasti akan jadi nyonya rumah di sini. Istri sayang cuma bisa aku, Shen Yanxi. Kita lihat nanti. Malam ini ada urusan di kantor. Aku tidur di kantor. Nyonya, seperti yang Nyonya perintahkan, semua masakan kesukaan Tuan. Nggak usah. Kalian bagi-bagi aja sama yang lain. Nyonya, akhir-akhir ini Tuan pulang makin jarang. Rasanya kayak orangnya berubah. Iya, orang lain aja bisa lihat ada yang aneh. Masa dia nggak ngerasa? Nyonya, ada masalah. Cepat lihat postingan di media sosial. Lihat aku diperlakukan gak adil. Gak ngomong apa-apa. Tengah malam masakin mie buat aku. Makanan hangat kayak gini lebih menghangatkan hati daripada makanan mewah apapun. Hidup yang sederhana dan tenang itu yang terbaik. Pagi sayang, jangan pulang terlambat ya. Aku masakin sup kaldu favoritmu. Mengingat semua sudah bekerja keras, Nyonya memutuskan untuk memberi bonus kepada setiap orang. Besarnya, 100.000. Wah, bagus sekali. Kepala pelayan Gao, kamu tahu kan, aku ini pengasuh pribadi Pak Lu. Tentu saja, Nyonya juga khusus menyiapkan hadiah untuk Anda. Benarkah? Nyonya sangat perhatian. Anda kan teman Pak Lu. Banyak sekali. Ini apa? Pasti sangat berharga ya. Kepala pelayan Gao. Ini maksudnya apa? Nyonya dengar Anda suka mie. Jadi, saya khusus menyuruh orang membelinya. Mulai sekarang, dapur tidak akan menyiapkan makanan untuk Anda lagi. Untuk 3 waktu makan, silahkan atasi dengan ini saja. Hadiah Nyonya memang unik. Memang Tante Fang kita suka makan ini. Tidak tahu malu. Masih pakai baju Pak Lu. Sudah tua-tua, mau pamer ke siapa? Diam, kalian tahu siapa aku? Direktur kalian saja harus merayuku. Kalian ini siapa? Nyonya juga berpesan, setelah menerima hadiah, Anda harus foto dan posting di media sosial dengan caption, "Hidup yang sederhana itu yang terbaik." Bagaimana kalau aku tidak posting? Tidak posting? Itu mudah. Ayo, kalian. Kalian berani menyentuhku. Xiaobao pasti tidak akan membiarkan kalian. Nyonya bilang, kalau sudah berada di bawah atap orang, harus belajar merendahkan diri. Kalau Anda tidak menurut, jangan salahkan kami jika kami tidak akan sungkan. Kamu Masih bengong apa? Kamu mau apa? Lepaskan aku. Anda istirahatlah. Kalian tunggu saja. Aku tidak akan membiarkan kalian. Nyonya, Tuan sudah pulang? Dia sepertinya sedang marah. Baik, aku tunggu dia di sini. Kamu sibuk dulu saja. Ya?
Villa sudah kubelikan untukmu. Harusnya cukup untuk menebus kesalahanku, kan? Lu Tingxian, selama itu hal yang kuinginkan, apa yang tidak bisa kudapatkan? Perlu kau yang menebusnya? Lalu, apa maumu dengan ulahmu hari ini? Membuat Tante Fang dipermalukan di depan para pembantu. Dulu aku tidak pernah menyadari kalau kau ternyata sejahat ini. Sebagai asisten rumah tangga yang berbuat salah, aku sebagai majikan memberinya hukuman, ada apa salahnya? Tante Fang itu berbeda dengan orang lain. Apa bedanya? Harus tahu diri. Sama seperti bunga ini. Kalau tumbuh di tempat yang tidak seharusnya, tidak perlu dipertahankan. Jangan keterlaluan. Memang benar bunga liar yang tumbuh sembarangan. Aromanya pun jauh lebih buruk. Kuberitahu kamu, kau boleh menyakiti siapapun, tapi Tante Fang sama sekali tidak boleh. Lu Tingxian, apa kamu sudah lupa siapa yang memberimu semua yang kamu miliki hari ini? Kalau dulu bukan karena ingin menikahimu, aku tidak akan memutuskan hubungan dengan keluargaku. Dulu, untuk membantu perusahaan melewati masa sulit, aku berlutut di tengah salju, memohon pada kakek sepanjang malam. Kalau bukan karena aku, menurutmu grup Kota Hijau sekarang akan seperti apa? Aku tadi terlalu emosional. Aku ingin minta maaf padamu. Maaf, Shishi. Aku juga punya kesulitanku sendiri. Ada hal-hal yang bisa aku abaikan, tapi ada hal-hal yang sama sekali tidak akan aku toleransi. Aku sudah memberimu kesempatan. Kuharap kamu tahu menghargainya. Xiao Bao, kamu akan mencintaiku, kan? Hotel sudah diatur, nanti ada yang mengantarmu ke sana. Kalau ada kebutuhan lain, bisa bilang kapan saja padaku. Ini keputusan siapa? Apakah Xiao Bao tahu? Tuan Lu akan segera mengetahuinya. Barang-barang di lemari pakaianmu sudah kami kemas. Sekarang silakan pergi. Kamu cuma seorang kepala pelayan, brengsek. Kamu pikir aku takut padamu? Kalau kamu tidak kooperatif, jangan salahkan kami. Aksi? Lepaskan aku. Masih ada peraturan tidak? Begini, menganiaya orang. Kalian anggap aku apa? Berhenti. Xiao Bao. Mereka menganiayaku. Tenang, aku di sini. Tidak ada yang berani menyakitimu. Siapa yang menyuruh kalian melakukan ini? Tuan Lu, kami hanya... Mengusir orang saja sudah keterlaluan, apalagi memukul? Xiao Bao, kamu juga jangan terlalu menyusahkan mereka. Lagi pula, ini kan Nona Shen yang menyuruh mereka melakukannya. Mereka juga tidak mudah. Di rumah ini, akulah yang berkuasa. Mulai sekarang, kalian tidak perlu bekerja di sini lagi. Tuan Lu, kami benar-benar tidak. Pergi! Mereka tidak melukaimu, kan? Xiao Bao, aku baik-baik saja. Demi kamu, aku rela menanggung penderitaan apapun. Mulai sekarang, kamu adalah satu-satunya pemilik rumah tua ini. Tinggallah di sini dengan tenang. Aku jamin, tidak akan ada lagi yang mengganggumu. Xiao Bao, kamu juga tidak perlu marah pada Nona Shen karena aku benar-benar baik-baik saja. Sudahlah, aku akan mengajakmu periksa. Shen Yanxi, setelah kepala pelayan selesai, selanjutnya sekarang giliranmu. Keluarga Shen mana kekurangan pria? Kamu kok nekat mau menikahi Lu Tingxian si miskin itu? Meski aku sekarang tak punya apa-apa, tapi aku janji, nantinya akan memberimu hidup yang kamu inginkan. Aku cinta padamu. Kamu orang terpenting dalam hidupku. Seumur hidup ini, hanya kamu yang kucintai.
Perusahaan kakek putus rantai pendanaan, tolong bantu Lu Tingshan, ya. Kakek, Siksi sayang, kakek akhir-akhir ini sering mimpi buruk. Kamu baik-baik saja? kakek. Aku baik-baik saja, kamu jangan khawatir. Kalau hidupmu susah, kasih tahu kakek. Kakek akan menjemputmu sendiri. Ditemani Xiao Bao kita, meski pilek pun terasa bahagia. Lu Tingshan, aku sudah memberimu kesempatan. Kamu sendiri yang tidak tahu menghargainya. Kepala Pelayan Gao, hubungi media. Sehari lagi adakan konferensi pers. Bilang saja, ada hal penting yang akan diumumkan. Bersihkan sampai tuntas, jangan tinggalkan satu pun. Mama Wang, Iya, Nyonya. ini juga ambil. Sayang, kamu lagi ngapain? Nggak ada apa-apa, kebetulan hari ini ada waktu luang. Aku mau atur bersih-bersih rumah. Kenapa? Akhir-akhir ini sibuk banget? Perusahaan lagi buat laporan kuartalan. Banyak banget urusannya. Yang Ci, soal aku pecat Pak Gao si kepala rumah tangga itu. Kamu nggak marah, kan? Aku nggak marah. Aku dukung kamu. Sudah kuduga. Kamu memang selalu pengertian. Aku ada satu perjanjian di sini. Kamu tanda tangan dulu. Oh, oke. Aduh, Xiao Bao, kapan kamu pulang? Kayaknya aku agak nggak enak badan. oke, tahu. Urusan kayak gini, kamu yang putusin aja. Aku tiba-tiba ada urusan mendesak yang harus ditangani. Aku duluan ya. Oke. Oh iya, kamu mau adakan konferensi pers. Nggak ada apa-apa. Cuma mau umumin hal kecil aja kok. Kamu sibuk aja dulu. Kalau butuh apa-apa, telepon aku ya. Lu Tingshan. Sudah kayak gini, kamu masih ingat dia? Xiao Bao itu milikku. Harus jadi milikku. Tante Fang. Tante Fang. Tante Fang. Simi, jangan bicara. Xiao Bao, bisa nggak kamu panggil aku sayang? Tante Fang. Kamu mabuk. Nyonya, konferensi pers sudah diatur dengan baik, besok akan dimulai tepat waktu. Selamat tinggal, Lu Tingshan. Terima kasih kepada teman-teman media yang hadir hari ini. Saya tahu, semua sangat peduli dengan masa depan Green City Group. Dan juga sangat penasaran dengan ketidakhadiran Pak Lu. Busen, apakah Pak Lu absen lagi karena sibuk menyiapkan kejutan untuk Anda di rumah? Kamu cuma tebak setengah benar. Tapi, kali ini bukan dia yang siapkan kejutan untukku. Tapi aku untuk dia. Sudah 5 tahun menikah. Aku selalu berpikir, pengorbanan dan ketulusanku cukup untuk membangun benteng pernikahan yang paling kokoh. Tapi akhirnya aku baru sadar, hati manusia rapuh seperti sayap jangkrik. Jadi aku putuskan untuk stop loss tepat waktu. Selanjutnya, mari kita lihat kejutan yang aku siapkan untuk Pak Lu. Bisa panggil aku sayang?
Astaga, ini Pak Lu. Usia wanita itu bisa jadi ibunya dia ya? Sudah berapa lama Pak Lu kelaparan? Benar-benar lapar mata. Apa saja dimakan? Bu Shen, Anda membongkar skandal presiden direktur di konferensi pers ini. Tidak takut terkena dampaknya? Pak Lu datang. Pak Lu datang. Ayo, cepat pergi. Pak Lu, apa hubungan Anda dengan wanita di video itu? Bekas lipstik di kerah baju Anda, apakah dari wanita di video itu? Pak Lu, apakah Anda punya fetish khusus terhadap wanita setengah baya? Pak Lu, tanggapi dong. Pak Lu. Pak Lu. Lu Tingshan, hadiah yang kuberikan ini, kamu suka? Siksi, kamu gila? Kenapa kamu melakukan hal seperti ini? Kamu tega menghancurkan bisnis kita? Kita? Saat kamu bawa wanita ini masuk ke kamarku, menginjak-injak cincin kawinku, harga diriku, di bawah kakimu, sudah tidak ada kita lagi. Sudahlah. Sudah kujelaskan berkali-kali. Bibi Fang sama seperti kamu, adalah keluargaku. Sudah bukan lagi. Lupa kasih tahu, Tuan Lu, kita sudah bercerai. Mulai hari ini tak ada hubungan lagi. Lihat tuh, beneran? Sepertinya rumor itu benar. Masa ia mau bercerai? Aku salah di mana? Kamu harus bikin keributan sebesar ini. Katakan saja, aku akan berubah, oke? Jangan coba-coba membodohiku dengan sikap masa bodohmu ini untuk mengelabui aku. Aku tak mau terima ini. Kamu tahu nggak? Baru saja satu kalimatmu menimbulkan kerugian sebesar apa bagi grup. Terus lagi, urusan perceraian seperti ini, kenapa tak bisa diskusi denganku? Diskusi? Saat kamu bawa perempuan ini ke kamar kita, kamu diskusi denganku. Saat kamu berikan cincin kawinku, rumahku untuk dia tinggali, saat kamu lakukan semua ini, kamu diskusi denganku. Pak Lu, Pak Lu, Pak Lu, tolong beri tanggapan, Pak Lu. Matikan videonya. Sishi, kamu benar-benar salah paham. Tante Fang mabuk dan meneleponku, bilang dia tidak enak badan. Aku cuma menuntunnya ke kamar, sama sekali tidak melakukan hal seperti itu. Kenapa kamu harus terus-terusan mempersoalkan ini? Kalau begitu, kenapa kamu membohongiku, bilang ada urusan kantor? Bukannya hatimu yang tak bersih? Aku cuma takut kamu jadi tidak nyaman dan berpikir macam-macam. Sudahlah, jangan cari gara-gara lagi. Di matamu, aku memang mudah dibodohi, ya? Sudah berapa kali aku bilang, aku tidak membodohimu. Tante Fang kebanyakan minum. Wajar kalau ngomong ngawur. Kenapa kamu harus mempermasalahkan seorang yang lebih tua? Kukira 2 hari ini kamu sudah memikirkannya, sudah mengerti. Tak disangka, kamu malah main belakang seperti ini. Shen Yangshi, kamu benar-benar keterlaluan. Yang keterlaluan itu kamu. Kamu tahu nggak, sekarang kamu seperti istri yang cemburuan. Sampai kapan kamu mau bikin ulah? Baru mau berhenti? Dengar ya, kalau kamu terus-terusan bikin ulah seperti ini, semua kerugian grup hari ini akan kutanggungkan padamu. Lu Tingsen, aku tidak peduli. Apa hubunganmu dengan pembantu ini? Dulu sudah kukatakan, antara suami istri tidak boleh ada celah. Ini batasanku. Seorang pria yang berhubungan tidak jelas dengan wanita lain tidak pantas untuk Shen Yangshi. Ini aturanku. Nona Shen berbicara dengan penuh wibawa. Sungguh mengagumkan. Lihat, Itu wanita di video itu. benar, dia. Sejak aku masuk ke villa itu, Nona Shen sudah punya masalah besar denganku. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi akhirnya dia main trik menangis, merajuk, lalu mengancam bunuh diri. Xiaobao, kamu ini, Nona Shen itu hanya memanfaatkan konferensi pers untuk meluapkan emosi saja. Kamu sabar sedikit, hibur dia baik-baik, kan selesai. Kenapa kamu membuatnya tidak senang? Tetap Bibi Fang yang paham isi hati perempuan. Baiklah, Zixi. Maaf, jangan marah lagi. Lu Tingsen, kamu pikir ini hal sepele yang tidak penting? Kalau begitu, kenapa kamu mengancam cerai di depan umum? Apa kamu tidak percaya pada suamimu? Atau tidak percaya pada daya tarikmu sendiri? Hanya seorang pria. Kalau kau mau, aku kasih saja. Tak kusangka barang yang kubuang masih ada yang berebut, mau disimpan di mulut. Silakan katakan semaumu. Xiaobao memihakku karena aku yang membesarkannya sejak kecil.
Waktu yang kuhabiskan bersamanya jauh lebih lama darimu. Posisi di hatinya pasti lebih besar darimu. Mencari pengakuan dalam pernikahan orang lain. Itulah posisimu. Jangan kau di sini berlagak tinggi. Bicara soal perasaan, bicara soal pengalaman. Aku lebih cocok menjadi nyonya rumah villa ini. Tapi, aku juga tidak berpikir begitu. Kau juga tak perlu menganggapku sebagai musuh bayangan. Kau ini benar-benar terlalu menganggap dirimu sendiri. Aku muda dan cantik, punya kemampuan dan karier. Mengapa aku harus denganmu, si wanita tua ini? Bersaing cemburu? Kau. Terserah kau berbuat ribut, akhirnya tetap harus dengan patuh pulang dan hidup bersama Xiao Bao kami. Pada akhirnya, hidupmu tetap bergantung pada pria. Apa jangan kau di sini, membungkus dirimu sebagai wanita mandiri? Apa jangan kau di sini? Aku menasihatimu, lebih baik pulang saja dengannya dengan patuh. Bercengkrama manja, minta dia belikan 2 tas lagi. Itu lebih baik daripada kau di sini, memalukan diri sendiri. Tante Fang kan orang yang lebih tua, lebih banyak tahu darimu. Siksi, sudahlah, pulang yuk. Pulang? Kita sudah bercerai. Tuan Lu, apa kau belum jelas? Apa? Cerai? Kapan? Di bawah kakimu. Adalah surat perceraian kita. Mau kau periksa? Aku ada perjanjian di sini. Tolong tanda tangani. Shen Yangshi memiliki 30% saham dari Green City Group. Semua aset juga atas namanya. Kalau kita benar-benar bercerai, Yangshi, aku akui, beberapa waktu lalu memang aku mengabaikan perasaanmu, membuatmu tersakiti. Tapi apapun masalahnya, kita bicara di rumah saja ya. Pulang? Antara kita sudah tidak ada rumah lagi. Demi seorang pembantu, kau bawa urusan pribadi kita sampai jadi bahan omongan orang. Ini tidak pantas. Shen Yangshi ini sebenarnya pakai cara apa sih sampai Lu Tingshen setia mati padanya? Yangshi, lelucon ini agak keterlaluan. Didan. Perjanjian cerai ini tidak berlaku. Kok disobek sih? Wah, ini. Ini salahku. Aku minta maaf padamu. Sekarang baru tahu salah? Lu Tingshen, aku sudah memberimu kesempatan. Kamu sendiri yang tidak tahu menghargainya. Antara kita sudah tidak mungkin lagi. Tuan Lu, mari kita berpisah dengan baik. Yangshi, dulu kita merintis usaha bersama. Menghadapi begitu banyak kesulitan, baru bisa mencapai Green City Group seperti sekarang. Kamu pasti tidak tega menghancurkannya, kan? Kamu lupa? Dulu kita pernah berjanji bersama. Berkata akan bersama selamanya. Kamu tidak akan ingkar janji, kan? Baik. Aku putuskan. Dalam hal ini, aku yang mengalah. Aku akan menempatkan Bibi Fang di tempat lain dalam beberapa hari. Dia tidak akan pernah muncul di hadapanmu lagi. Ya? Yangshi, beri aku kesempatan terakhir. Ya? Mengusirku agar kalian berdua rujuk. Maka usahaku sia-sia semua. Tidak boleh. Shen Yangshi pasti tidak boleh berhasil. Xiao Bao, cuma bercerai. Kamu sama sekali tidak perlu khawatir. Dimanapun, bisa ketemu wanita yang baik hati. Sudah, Tante Fang. Dia, Shen Yangshi, cuma ibu rumah tangga. Sama sekali tidak penting. Aku akan selalu menemanimu. Kamu jangan dengarkan dia. Sudah, cukup. Jangan bicara lagi, Tante Fang. Xiao Bao, kamu kenapa hari ini? Aku tahu, kamu dan Nona Shen sangat dekat. Tapi kamu tidak boleh membentakku seperti ini. Aku sangat sedih. Bisa kamu hibur aku? Sudah, jangan. Kalau sudah selesai bicara, cepat hibur Tante Fangmu. Aku sudah menghibur sebisaku. Wajahmu juga sudah aku jaga. Kamu mau aku, bagaimana lagi? Aku hanya ingin bercerai. Sudah aku wujudkan. Aku sudah memberimu ketulusan terbesar. Cukup sudah. Masa kamu mau aku bersujud memohon padamu? Baiklah. Sujudlah. Aku mau semua orang lihat. Presiden grup LV Cheng. Untuk menghibur istrinya sendiri.
Seberapa besar ketulusannya, sekaligus memberi contoh untuk pria di dunia. Benar-benar bersujud. Disuruh sujud, dia benar-benar sujud. Aku salah. Kumohon, maafkan aku. Semua aset perusahaan atas namaku. Sekarang kamu merendahkan diri memohon padaku, bukan karena merasa bersalah. Tapi karena kamu tahu, perusahaan tanpaku akan bangkrut. Sayang. Kamu sujud, membungkuk 100 kali. Aku juga tidak akan memaafkanmu. Shen Yangshi, Xiaobao sudah di depan banyak orang, bersujud untukmu. Kamu masih bersikap begitu kejam. Kamu begitu menghina. Apa ketulusan yang dia berikan padamu? Xiaobao, cepat bangun. Lantainya dingin. Aku akan sedih. Yangshi, Masa tenang perceraian masih 30 hari. Kita ketemu di kantor catatan sipil. Selain itu, aku mau beritahu. 3 hari lagi aku akan adakan rapat pemegang saham untuk menendangmu keluar dari perusahaan. Nanti jangan bilang lagi. Kita dulu sangat mesra. Yangshi, Cermin pecah sulit utuh kembali. Air tumpah sulit dikembalikan. Yangshi. Menurutmu Nona Shen akan sekejam itu? Cuma acting, siapa yang tidak tahu, dia sangat mencintaiku. Tadi cuma karena banyak orang, dia tidak enak hati saja. Nanti beli hadiah, dihibur sedikit pasti baik. Beberapa hari lagi, pasti. Manut-manut saja, rujuk denganku. Tante Fang, di hatiku, kamu selalu yang pertama. Sepertinya benar-benar marah. Bahkan gembok pintu diganti. Siksi, jangan marah. Cepat bukakan pintu untukku. Lihat apa yang kubeli untukmu. Shen Yangshi. Jangan main-main. Siksi. Pak Lu, jangan berteriak-teriak lagi. Nona Shen sudah pindah. Rumahnya sudah dikosongkan. Pemilik baru akan pindah masuk dalam beberapa hari ini. Pindah? Kapan itu? Kenapa aku tidak tahu? Eksi. Tingshen, akhirnya kita punya rumah sendiri. Ya? Nanti, kita akan menanam bunga-bunga di balkon. Setelah kamu pulang kerja, aku akan masak untukmu. Kita bisa menatap bintang di balkon. Tingshen, cincin pernikahan kita sudah usang. Kapan kamu akan ganti yang baru untukku? Shen Yangshi, cincin yang kamu mau, sudah kubelikan. Tapi kamu masih mau kembali? Pak, saat mengosongkan rumah, aku menemukan banyak surat dari kamar ibu. Surat-surat yang kamu tulis untuknya. Ada beberapa ikat penuh. Malam itu, ibu membakarnya habis sekaligus. Semua barang yang berhubungan denganmu, sebelum meninggalkan villa, aku melihat ibu berdiri di samping api besar, menangis diam-diam sendirian. Ibu sehari-hari terlihat kuat dan mandiri. Tapi sebenarnya masalah-masalahnya disimpan di dalam hati. Banyak investor yang ingin kerjasama dengan grup Elfo Cheng. Semuanya adalah hasil kerja ibu, yang sambil mengurus rumah tangga, juga begadang mengubah proposal. Ibu bilang, bapak tidak mudah di perusahaan. Dia ingin membantu meringankan beban bapak. Kenapa dia tidak pernah cerita ini padaku? Ibu tidak ingin bapak merasa tidak berguna. Jadi dia melakukan ini untuk memberi bapak kepercayaan diri. Pak, tolong jangan sampai mengecewakan ibu. Aku tahu. Di hatinya, dia masih memikirkan aku. Bibi Fang. Xiaobao, tolong aku Xiaobao. Bibi Fang. Halo? Cara terbaik untuk mengendalikan seorang pria adalah dengan membuatnya tahu bahwa kamu membutuhkannya. Kamu membutuhkannya. Buat seluruh pikirannya dipenuhi olehmu. Ikan besarnya akhirnya mau menyambar umpan. Bibi Fang. Bibi Fang. Kamu baik-baik saja? Xiaobao. Barusan ada beberapa orang yang masuk paksa. Mereka bilang mau memberiku pelajaran untuk membalas dendam Nona Shen. Aku baru mau menjelaskan, mereka langsung menyergap dan mencoba melepas bajuku. Untung aku berteriak sekuat tenaga. Mereka takut ketahuan. Jadi kabur. Bibi Fang, mari, duduk dulu. Xiaobao, aku sangat takut.
Jangan-jangan ini Nona Shen yang mau membalas dendam padaku? Orang-orang itu, benarkah dikirim Shen Yanxi? Aku juga tidak terlalu yakin. Xiao Bao, aku sedang sedih sekali. Temani aku, ya? Baik, malam ini aku tidak akan kemana-mana. Aku akan menemani jadi. Xiao Bao, Lu Tingshan, kalau kamu tidak bisa memutuskan, biarkan aku yang membantumu memutuskan. Nasi sudah menjadi bubur. Posisi Nyonya Direktur Utama ini pasti akan jadi milikku. Sudah diatur semuanya dengan para pemegang saham? Lu Tingshan juga memiliki 30% saham grup, mengeluarkannya dari perusahaan mungkin tidak mudah. Baik, kamu sibuk dulu saja, aku akan cari cara. Direktur Shen, Anda sudah sibuk beberapa hari ini, jaga kesehatan. Nona Shen, posisi Nyonya Direktur Utama itu lebih baik gantian aku yang duduki. Dokter, apa yang terjadi padaku? Ini akibat bekerja dengan beban tinggi dalam jangka panjang, menyebabkan penuaan dini. Obat-obatan tidak bisa mengobati akar penyebabnya. Penuaan dini? Parahkah? Anda tidak boleh lagi bekerja dengan intensitas tinggi seperti ini. Jantung dan tubuh Anda perlu istirahat. Buatkan saya surat pulang. Saya harus kembali untuk rapat dengan para pemegang saham. Direktur Shen, dengan kondisi tubuh Anda seperti ini, Anda benar-benar tidak bisa bekerja lagi. Bagaimana perasaanmu? Xiao Bao, aku takut banget. Jangan takut, aku di sini. Tidak ada yang berani menyakitimu. Kemarin malam, kamu baru saja menyuruh orang untuk mengganggu Tante Fang. Cepat sekali kamu melupakannya. Apa yang dia katakan, kamu langsung percaya. Orang-orang itu sudah bilang, mereka datang untuk membalas dendam untukmu. Shen Yanxi, kamu benar-benar licik ya. Kalau benar-benar aku yang melakukannya, masalahnya tidak akan sesederhana ini. Apalagi sengaja meninggalkan bukti. Kamu berani. Kalau kamu berani lagi menyakiti sehelai rambut pun dari Tante Fang, percaya tidak, aku akan. Ini rumah sakit. Pak, tolong jangan ganggu istirahat pasien lain. Laporan pemeriksaan akan segera keluar. Kalau Tante Fang benar-benar ada masalah apapun, aku akan membuatmu membusuk di penjara. Kalau begitu, aku tunggu saja laporan pemeriksaan itu keluar. Laporan pemeriksaan Fang Nianqi, ya, kebetulan baru keluar, sedang bersiap untuk mengantarkannya setelah ronde. Laporan pemeriksaan tidak bisa membuktikan apapun. Trauma batinlah yang paling penting. Sifilis stadium 3. Fang Nianqi, kamu memang lucu sekali. Laporan pemeriksaan tidak menunjukkan kelainan. Tapi, Tante Fang, menurutmu, apakah orang-orang itu benar-benar aku yang kirim? Orang-orang itu baru saja mau masuk paksa. Untung Xiao Bao datang lebih awal. Kalau tidak aku sudah. Apa kamu punya paranoia? Kamu pikir siapa yang menginginkan nyawa sialanmu ini? Shen Yanxi, bisa-bisanya kamu menindas orang seperti ini. Kamu merasa bangga ya? Inikah pria yang dulu kucintai tanpa pikir panjang? Sungguh menggelikan. Pak Lu, Nyonya Shen adalah istri Anda. Tenanglah, Pak. Xiao Bao, sudahlah. Kamu tak perlu melakukan ini untukku. Xiao Bao, lupakan saja. Kamu jadi berani ya? Berkelahi denganku pun berani? Awalnya aku masih sedikit merindukan perasaan di antara kita. Tapi sekarang, aku benar-benar sudah melihat siapa dirimu. Baik. 3 hari lagi, rapat pemegang saham. Kuharap kamu mengerahkan semua kemampuanmu. Baiklah, mari kita lihat. Siapa yang akan menang di akhir? Jangan panik, ayo kita pergi. Lu Tingsen, aku jamin.
Kamu pasti suka kejutan ini. Selama bertahun-tahun ini, Pak Lu sangat memperhatikan kami. Walaupun aku bergabung mengikuti Nyonya Shen, tapi yang kuhormati tetaplah Anda. Semua yang hadir di sini, siapa yang tidak ikut bergabung karena Nyonya Shen? Tapi selama bertahun-tahun ini, kontribusi Pak Lu untuk perusahaan semua orang melihatnya. Ikuti orang yang tepat, lakukan hal yang benar. Setelah Shen Yanxi diusir keluar, semua yang hadir di sini, aku, Lu, pasti tidak akan memperlakukan kalian buruk. Baik. Baik, bagus. Duduk. Kenapa kalian semua tegang sekali? Bapak Shen, lihat. Mereka sampai ketakutan. Kalau Bapak tidak duduk, mereka juga tidak berani duduk. Silakan duduk. Sebelum rapat pemungutan suara dimulai, sebagai pendiri perusahaan, saya ingin minta maaf kepada semua. Maaf. Karena perceraian saya dengan Lu Tingshan telah mempengaruhi perkembangan perusahaan, tapi demi masa depan perusahaan, saya harus mengambil keputusan besar. Saya memutuskan untuk mengeluarkan Lu Tingshan dari perusahaan. Jujur saja, semua orang di sini sepertinya nanti tidak akan ada satupun yang mendukungmu. Nona Shen sepertinya lupa. Sudah lama tidak muncul di perusahaan, sudah kehilangan dukungan. Perkataan saya, Lu Tingshan, masih cukup berpengaruh. Kalau hari ini kamu membatalkan perceraian itu, pulang bersama saya bisa menganggap tidak ada apa-apa yang terjadi. Bapak Lu, pemungutan suara belum dimulai. Perkataanmu itu terlalu dini, bukan? Kamu sudah kalah, Nona Shen. Kenapa kamu buat keributan seperti ini? Untuk apa? Jadilah ibu rumah tangga yang baik. Bukankah lebih baik? Dia memang terlalu keras kepala, tapi saya bisa memakluminya. Batalkan saja, jangan menyusahkan semua orang. Lu Tingshan, saya, Shen Yanxi, dalam bertindak selalu tegas dan konsisten. Karena saya sudah memutuskan, saya tidak hanya akan bercerai denganmu, saya juga akan membuatmu keluar tanpa membawa apa-apa. Nona Shen, kalau kamu tidak tahu cara menjadi istri yang baik, saya tidak keberatan mengajarimu. Sebagai seorang istri, tidak perlu bersitegang dengan suami yang bekerja keras mencari nafkah. Pada akhirnya, yang rugi adalah dirimu sendiri. Saya tidak perlu kamu mengajari saya. Semuanya, yang setuju mengeluarkan Lu Tingshan dari perusahaan, silakan angkat tangan untuk voting. Keluarkan dia. Bagaimana pendapatmu? Bapak Lu kan kerja bagus. Lihat, nasihat baik tidak didengarkan. Nah, sekarang menyesal, kan? Mungkin. Masih ada harapan. Harapan? Shen Yanxi. Kamu lihat sendiri, di sini, apa ada satu orang pun yang mendukungmu? Semuanya? Kalian masih punya hati nurani nggak sih? Direktur Shen sampai muntah darah karena begadang mengerjakan proyek ini. Kalian sudah lupa? Coba pikirkan baik-baik. Selama Lu Tingshan menjabat, selain menjalin hubungan baik dengan kalian, apa dia pernah memberikan kontribusi lain yang menonjol? Intinya, saya memilih Direktur Shen. Sepertinya iya juga ya, perkataannya masuk akal. Iya, semua kerjaan Direktur Shen yang lakukan. Dukung Direktur Shen? Saya juga dukung Direktur Shen. Dukung Direktur Shen. Dukung Direktur Shen. Dukung Direktur Shen. Kalian kenapa sih? Bukannya kita sudah sepakat? Kalian ini orang-orang buta. Selama ini Direktur Lu sudah memberikan begitu banyak keuntungan untuk kalian. Sekarang, kalian malah berbalik arah. Karena seorang pembantu yang membuat perusahaan jadi sorotan publik, bisa jadi orang baik apa? Sayalah bos kalian. Yang memberi kalian gaji adalah saya. Saya. Memang perusahaan yang mengelola adalah kamu, tapi Direktur Shen adalah pendirinya. Kamu keluar.
Direktur Lu, silakan. Kamu pikir kamu siapa berani berteriak-teriak padaku? Kamu itu apa? Aku sudah tahu dari dulu, kalian orang-orang tua ini nggak bisa diandalkan. Sebelum rapat pemungutan suara dimulai, beberapa pemegang saham kecil telah mengundurkan diri dari rapat ini. Aku telah mengakuisisi saham mereka. Sekarang kepemilikan sahamku adalah 31%. Sebagai pemegang saham terbesar grup, aku memiliki hak veto. Siapa yang bisa memecatku? Lu Tingsen, apa kamu sudah lupa? 30% saham yang kamu pegang ini, dari mana asalnya? Perusahaan sudah benar-benar berjalan stabil. Mulai hari ini, saya akan mengundurkan diri dari semua urusan grup Kota Hijau. Saya serahkan kepada pasangan saya, Lu Tingsen, untuk mengurusnya. Kemampuan Tingsen sangat kuat. Hanya saja, dia masih kurang pengalaman. Semoga kalian bisa banyak membantunya. Proyek Taman Jincheng, kamu bertindak semaumu sendiri, membuat perusahaan rugi 80 juta. Pengembangan pusat abad, kamu setujui dana 200 juta, habis tak bersisa. Sejak kamu menjabat, saya terus-terusan membereskan kekacauan yang kamu buat. Kalau bukan karena saya yang membela kamu di depan mereka, kamu sudah lama dicopot. Menurutmu, yang mereka hormati itu orang tak berguna sepertimu ini? Bagaimana dulu saya memberikannya, begitu pula saya bisa mengambilnya kembali. Kamu mau melawan saya? Kamu pantas? Saham itu kamu yang sukarela berikan. Sekarang kamu berniat merampasnya terang-terangan. Kamu pikir semua orang akan sepertimu? Melakukan cara-cara hina seperti ini? Pasal 21 Bab 3. Jika penerima hibah berselingkuh, 30% saham akan diambil kembali tanpa syarat. Saya tidak berselingkuh. Berselingkuh atau tidak, bukan kamu yang menentukan. Apa? Berselingkuh? Direktur Lu berselingkuh? Malu-maluin saja. Lalu foto ini, bagaimana kalian jelaskan? Kapan kamu mengambil foto ini? Foto ini jelas-jelas palsu. Sayang, jangan percaya dia. Nona Shen, posisi istri direktur utama ini. Lebih baik aku yang duduk di sana. Kalau rekaman suaranya, itu juga aku yang pegang HP-mu, dan memaksamu untuk mengatakannya padaku. Sebenarnya, waktu itu, sayang pulang dan tertidur. Sudah tertidur. Aku tidak tahan. Lalu membuka kancing bajunya, dan mengambil satu foto. Cuma satu foto, bukan berarti selingkuh kan? Mereka yang kenal aku pasti tahu. Aku, Lu Tingsen, sama sekali tidak mungkin melakukan hal keterlaluan seperti ini. Jadi, 30% saham ini tidak akan bisa kau ambil. Sayang, aku melakukan ini hanya ingin membuatmu tegas. Tidak ada maksud lain. Lagi pula, siapa yang tulus padamu? Siapa yang berusaha keras ingin membunuhmu? Sekarang, sudah jelas kan? Tenang, aku percaya padamu. Shen Yangshi, sayang sekali, kau kalah. Kalah? Aku pasti menang. Kepala rumah tangga Gao. Masalah perselingkuhan ini, apakah benar terjadi atau tidak, hanya berdasarkan satu foto. Memang sulit dipastikan. Tapi, di sini saya punya laporan tes penyakit menular. Dan pasien dalam laporan ini adalah Fang Nianqi. Masih berpura-pura jadi orang baik? Tak disangka. Sudah sepuh begini. Diam-diam main-main begitu. Sifilis. Tahap 3. Kenapa kamu bisa kena sifilis? Mana mungkin? Aku jelas-jelas. Aku benar-benar tidak tahu. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Aku benar-benar bersih. Kamu beritahu aku. Kenapa kamu bisa kena sifilis? Bukannya kamu bilang di luar negeri, kamu cuma kerja pada orang lain?
Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Aku benar-benar bersih. Betul. Laporan ini palsu. Pasti dipalsukan oleh Shen Yanxi. Sudah tahu kamu akan bilang begitu. Kepala rumah tangga Gao, persilakan mereka masuk. Ini reagen untuk mendeteksi sifilis. Cukup teteskan darah ke dalam reagen, hasilnya akan segera diketahui apakah membawa virus atau tidak. Nyonya Fang, silakan. Kalau ini palsu, aku akan cari pengacara terbaik untuk membuktikan kebenaranmu. Tapi, kalau ini benar, sebaiknya kamu beri aku penjelasan. Sayang, aku tidak mau mencoba. Tidak mau mencoba, atau tidak berani mencoba. Kamu tidak mau mencoba? Sulit bagiku untuk tidak berpikir. Di luar negeri, sebenarnya kamu melakukan apa? Hal memalukan, hal memalukan, hal memalukan, hal memalukan, hal memalukan, hal memalukan. Lu Tingchen, bukannya kamu selalu bilang aku terlalu curiga? Sekarang giliranmu? Sederhana kok. Sebentar saja selesai. Hasil tesnya adalah... Keras sedikit, katakan hasilnya pada semua orang. Hasil tesnya adalah... positif. Fang Nianqi terdiagnosis sifilis stadium 3. Apa? Sifilis? Astaga. Fang Nianqi. Bukannya kamu bilang padaku, kamu itu bersih? Kok bisa kena penyakit seperti ini? Sayang, aku benar-benar tidak main-main dengan orang lain. Betul. Pasti waktu itu Shen Yanxi menyuruh orang masuk ke rumah untuk balas dendam padaku. Aku baru tertular penyakit ini. Dia, semua ini gara-gara dia. Sayang, kamu harus percaya padaku, ya? Ku bilang waktu itu kamu di rumah sakit kok aneh sekali. Ternyata menunggu di sini. Shen Yanxi, kamu main catur yang licin sekali ya. Sudah sampai segini, masih belum tahu siapa yang menipumu? Pantas saja. Semua urusanmu bisa kau bikin berantakan. Kamu tidak mau mengaku, ya? Aku punya banyak cara untuk membuatmu mengaku. Kapan aku pernah mencelakaimu? 3 hari yang lalu. Sepengetahuanku, untuk berkembang menjadi sifilis stadium 3, paling tidak butuh waktu 2 tahun. Atau jangan-jangan kondisi fisikmu istimewa? Sampai sifilis pun tumbuh lebih cepat dari orang lain? Ini jelas sudah dari dulu, kan? Iya, betul. Aku benar-benar masih belum menyerah. Lihat, inilah Tante Fang yang pengertian itu. Sejak kamu masuk ke villa ini, latar belakangmu sudah kupelajari dengan jelas. Alasan aku selama ini tidak memberitahumu adalah untuk memberimu kesempatan bertobat. Tapi kamu malah tidak tahu menghargainya. Keluarga Fang, perkataanmu padaku, mana yang benar? sayang, dengarkan penjelasanku. Semua bukti ini sudah terbongkar. Apalagi yang mau kau jelaskan? Apa? Aku sangat mempercayaimu. Hanya untuk ditipu seperti ini? Sayang, maafkan aku ya, sayang. Pergi. Kamu benar-benar menjijikkan. Aku seharusnya tidak demi kamu. Bermusuhan dengan Yanqi sampai seperti ini. Dasar bajingan pembohong. Jadi, inikah yang mau kau katakan padaku kalau aku berselingkuh? Berselingkuh atau tidak, bukan kau yang menentukan. Aku hanya melihat hasilnya. Baik. Aku akan tes, tapi aku beritahu kau. Jika aku bersih, kau harus segera menarik permohonan ceraimu hari ini untukku. Kedepannya, apa yang kukatakan, itulah yang kau lakukan. Jika kau terdiagnosis sifilis, maka sesuai perjanjian pranikah, sahammu hangus, keluarlah dengan tangan kosong. Kau yakin? Mau bertaruh denganku? Sayang, tidak boleh. Jangan tes. Jangan sampai kau tes.
Kalau mau mati, silakan. Jajak seret, aku ikut mati. Siapapun boleh kena sifilis, tapi hanya aku yang tidak akan. Shen Yangshi, kau pasti kalah. Jangan coba-coba. Kenapa tidak boleh dicoba? Aku, Lu Tingshen, bersih dan jujur. Hati nurani saya bersih. Berikan reagen itu padaku. Xiao Bao, wanita ini demi menjatuhkanmu. Segala cara pasti akan dia lakukan. Kamu jangan sampai terjebak dalam jebakannya. Takut apa? Tidak akan ada yang mengincarku. Bahkan Shen Yanxi pun tidak bisa. Serahkan. Shen Yanxi ini dari awal sudah terlihat sangat yakin. Pasti dia sudah mengutak-atik reagen ini. Kalau hari ini kamu mencobanya, kabar ini akan tersebar. Reputasimu akan hancur, bukan? Lu Tingshen, kalau kamu benar-benar ingin menjaga reputasimu, akuilah kamu berselingkuh. Jangan sampai nanti keluar tanpa membawa apa-apa, dan berakhir dengan nama yang tercoreng. Aku, Lu Tingshen. Hati nurani saya bersih. Ini adalah fakta yang diketahui semua orang. Bukan dengan fitnahanmu bisa diubah. Xiao Bao, reputasiku tidak penting. Tapi kamu berbeda. Kamu adalah CEO grup Elf Cheng. Shen Yangshi, kamu benar-benar jahat. Kamu tahu, Xiao Bao kami polos, tapi malah menjebaknya. Aku jahat? Ini laporan diagnosis yang kamu tanda tangani sendiri. Apa kamu memang punya niat buruk? Atau ada maksud lain? Aku tidak tahu. Aku kira ini hanya laporan diagnosis biasa, jadi aku langsung menandatanganinya. Aku biasanya jujur dan baik. Pasti tidak akan berhubungan dengan orang yang tidak bersih. Xiao Bao, percaya atau tidak, aku pasti tidak berselingkuh. Kamu mau memukulku, mau memarahiku. Yang penting kamu percaya padaku. Xiao Bao. Bibi Fang, sudahlah. Aku percaya padamu. Xiao Bao, demi kamu, apa artinya aku menderita sedikit? Dengarkan nasihatku. Reagen hari ini pasti ada jebakannya. Jangan dicoba. Shen Yangshi, Regen ini, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Benar-benar tak bisa ditolong. Fakta sudah jelas di depan mata. Masih belum mau menyerah. Aku adalah profesor di Universitas Kedokteran Jinghe, juga dokter utama di Rumah Sakit Jinghe. Nona Shen mengundangku hari ini. Tujuannya adalah untuk memastikan tes ini adil dan jujur. Dengan apa kamu membuktikannya? Sudah belasan tahun aku berkarier. Mustahil aku merusak reputasiku sendiri, hanya untuk urusan kecil seperti ini. Proses pemeriksaan reagen terbuka dan transparan dari awal sampai akhir. Tuan Lu, kalau kamu masih tidak percaya, bisa mengajukan pertanyaan kapan saja, bahkan bisa membawanya untuk diperiksa ulang. Lu Tingshen, dia cari-cari banyak alasan. Untuk menghalangimu, tidakkah kamu merasa ada yang aneh? Atau jangan-jangan, kalian berdua memang melakukan sesuatu, kamu takut terkena sifilis, jadi tidak berani mencoba. Apa yang tidak berani aku coba? Cara-caramu melakukan sesuatu begitu banyak. Aku tidak percaya padamu. Reputasi, kekuasaan, dan kekayaanmu, semua itu aku yang berikan padamu. Hak apa yang kamu miliki untuk meragukanku? Reagen ini, mau coba atau tidak? Rumah sakit Jinghe, ada investasimu di sana. Tentu saja mereka mau main sandiwara bersamamu. Ibu Fang, menyebarkan rumor tentang rumah sakit Jinghe, bisa terkena tuntutan hukum? Meskipun Xiao Bao terdiagnosis, kalian begitu yakin kalau aku yang menulari? Baiklah, Shen Yanxi, kamu jangan sok suci di sini. Bisa jadi kamu yang main serong di luar, terkena sifilis, lalu menulari Xiao Bao kami. Rupanya aku meremehkanmu. Kau bukan cuma jago berbohong, aktingmu juga luar biasa, bahkan memfitnah pun sudah mahir. Shen Yanxi, kau selalu menyuruhku untuk menjaga diri dengan baik, tapi kau sendiri di luar sana bermain-main sembarangan. Kau selalu memfitnahku seperti ini, tapi siapa yang percaya? Bukankah Xiao Bao selalu berada di sisiku? Karena dia lebih bodoh darimu. Kau, Xiao Bao. Ibu Fang sudah mengajariku sejak kecil, harus jujur dalam hidup. Di mataku, Ibu Fang adalah orang baik yang jujur. Kau tak perlu menjelaskan padaku. Sebenarnya apa yang kau mau katakan? Jika aku benar-benar kena sifilis, kemungkinan besar kau yang menularkannya padaku. Pasti bukan Ibu Fang.
Jadi, Dalam keseharian, hanya kau dan Ibu Fang yang biasa ku sentuh. Reagen yang sama, asalkan kau terbukti kena sifilis, itu membuktikan kau berselingkuh. Shen Yangshi, berani kau ikut tes? Lu Tingchen, kau benar-benar lucu. Kau berusaha mengusir Ibu Fangku, sekarang malah minta cerai dan merebut kendali perusahaan. Awalnya kukira kau cuma salah paham tentang hubunganku dengan Ibu Fang. Tapi sekarang aku baru sadar, kau memang punya pria lain ya? Lihatlah dia ketakutan. Xiao Bao, tebakanmu benar. Yang berselingkuh adalah dia, bukan kau. Lu Tingshen, CEO Shen sangat mencintaimu, tapi kau malah mencurigainya? Suami istri bertengkar, kau ikut campur apa? Jangan-jangan kau adalah kekasih lama Shen Yangshi. Apa yang kau omongkan? Shen Yangshi, aku begitu tulus padamu. Tapi kau malah membalikan fakta, menuduhku berselingkuh. Silakan katakan apa saja. Lu Tingchen, hari ini aku pasti akan menendangmu keluar dari perusahaan. Semuanya, jangan percaya perkataan wanita ini. Jika benar ada yang berselingkuh, pasti itu Shen Yangshi, bukan aku. Shen Yangshi, ya, Shen. Masalah ini sudah sampai ke titik seperti ini. Ternyata, aku masih menyimpan sedikit harapan padamu. Tapi, aku tak menyadari, kau sampai berani melakukan hal seperti berselingkuh. Aku tak akan mentolerirnya. Ternyata, kita yang selalu teliti Nona Shen, yang sangat angkuh, juga punya pria simpanan di luar. Sungguh disayangkan bos Lu sangat percaya padanya. Kelihatannya sangat sopan, siapa sangka di balik layar seperti apa. Diam. Kalau masih ngomong sembarangan, aku akan suruh orang usir kalian semua. Shen Yangshi, kamu masih berani tes? Baik, aku bisa tes. Tapi aku punya satu syarat, kalau kamu kalah dalam taruhan ini. Kamu tidak hanya harus keluar tanpa membawa apa-apa, tapi juga harus merangkak seperti anjing di kantor. Aku tidak akan kalah. Karena aku tidak pernah selingkuh. Benarkah? Aku juga percaya pengalamanku bertahun-tahun menilai orang. Pasti tidak akan salah. Hasil tes negatif Nona Shen tidak terinfeksi sifilis, tes lulus. Bagus, 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 bagus. Sudah kubilang Direktur Shen tidak bermasalah bagus. Iya. Aku salah menuduhmu. Barusan kamu yang memfitnah aku. Aku ini juga curiga yang wajar. Curiga yang wajar ya? Shen Yangshi, kamu mau apa? Lu Tingchen, kalian mencurigai aku, mencela dan memfitnah aku. Sekarang hasilnya sudah keluar, semuanya sudah jelas. Apalagi yang mau kalian katakan? Lu Tingchen, giliranmu. Luka yang baru saja ditusuk tadi, seharusnya sudah sembuh. Kenapa masih keluar darah sampai sekarang? Aku merasa kurang bertenaga dalam bekerja belakangan ini. Selalu merasa lemas di seluruh tubuh. Jangan-jangan aku benar-benar. Kamu lihat aku ngapain? Aku juga nggak tahu. Ini sebenarnya kenapa sih? Lu Tingchen, aku tanya sekali lagi, yang terakhir. Reagen ini, berani nggak kamu tes? Baik, aku tes. Sayang, bagaimana kalau kita urungkan saja? Melihatmu berdarah, aku jadi sedih. Nona Shen, tadi aku bicara memang agak keterlaluan. Itu salahku. Bisakah tes ini dibatalkan? Meski bercerai, menurutku lebih baik kita semua menjaga sopan santun. Pang Nianci, kamu takut apa? Saat kalian memfitnahku, pernahkah kalian berpikir untuk memberiku kesopanan? Jaga. Hari ini, kalau masalah ini nggak jelas, nggak ada yang boleh pergi. Reagen hari ini harus dites, mau nggak mau. Nona Shen, Sudah, Bibi Fang. Jangan memohon padanya. Aku, Lu Tingchen, bersih tak takut difitnah. sayang, sudahlah. Lebih baik kita minta maaf pada Nona Shen. Jangan sampai berakhir memalukan. Takut apa? Langit runtuh pun aku yang tanggung. Ha, Maksudnya apa? Gak apa-apa ya? Tuan Lu, sifilis.
Terdiagnosis? Apa? Tuan Lu benar-benar kena sifilis? Iya. Benar-benar tak disangka. Tante Fang, ini bagaimana bisa terjadi? Aku tidak ingat pernah. Aku pernah kontak denganmu. Lu Tingshen, kalau kamu tidak bisa mengambil keputusan, biarkan aku yang memutuskannya untukmu. Nasi sudah menjadi bubur. Nyonya direktur utama ini, sudah pasti aku yang jadi. Malam itu kamu mabuk, bilang suka sama aku, mau sama-sama aku. Kamu kan tahu, apapun permintaanmu, aku pasti penuhi. Aku juga tidak tahu, kenapa bisa berkembang jadi begini. Kalau kamu tahu semua ini, kenapa tidak kamu beritahu aku? Sifilis kamu ini sebenarnya bagaimana sih? Xiao Bao, aku seorang perempuan, di luar negeri sendirian, tidak kenal siapa-siapa. Ada sekali aku tertipu, jadi aku benar-benar tidak sembarangan dengan orang lain. Sebelum ini, aku sama sekali tidak tahu. Kalau aku tahu, pasti sudah kuberitahumu lebih awal. Pergi. Xiao Bao. Yang Shi, aku benar-benar tidak tahu soal ini. Aku jamin padamu, di hatiku hanya ada kamu. Tidak ada yang lain sama sekali. Lu Tingshen, sudah waktunya menepati taruhan. Meminta maaf kepadaku dan kepada para pemegang saham. Haruskan kamu sekejam ini? Hal ini bukankah kalian ikut dengan sukarela? Kenapa? Lu Tingshen, kamu akan ingkar janji. Jika Bapak Lu tidak mau, kami bisa membantumu. Panggil orang. Bantu Bapak Lu menepati janjinya. Tidak usah. Saya sendiri yang akan melakukannya. Xiao Bao. Saya, Lu Tingshen, minta maaf kepada kalian semua. Saya minta maaf kepada semua. Saya, Lu Tingshen, minta maaf kepada yang hadir di sini. Iksi, seperti ini. Kamu akan memaafkanku? Semua ini sebenarnya bukan salahmu. Yang Si, aku tahu kamu akan memaafkanku. Aku tahu, Nona Shen tidak akan dengan orang seperti kami mempermasalahkan. Aku yang terus-menerus memanjakan, hingga menyebabkan hasil seperti hari ini. Jadi sekarang, aku akan mengambil kembali segalanya. Jangan Siksi. Yang Si. Jangan sentuh aku jijik. Aku beri kalian waktu 1 hari untuk meninggalkan vilaku. Sekarang, cepat pergi dari sini. Xiao Bao, ayo kita pergi. Xiao Bao, tidak apa-apa. Aku akan selalu menemanimu. Bibi Fang. Apakah aku benar-benar salah? Ah, mana mungkin. Xiao Bao kita, keputusan apapun yang kamu buat pasti benar. Xiao Bao, aku punya kabar baik untukmu. Aku hamil. Apa? Setelah kejadian terakhir kita, aku merasa ada yang tidak beres. Xiao Bao, aku mengandung anakmu. Xiao Bao, maafkan aku. Ini semua salahku. Yang harus minta maaf adalah aku. Bagaimana bisa aku melakukan hal seperti ini? Aku benar-benar bukan manusia. Xiao Bao, jangan seperti ini Xiao Bao. Terjebak lagi. Lu Tingshen, kamu mudah sekali ditipu. Xiao Bao, bolehkah aku membicarakan sesuatu denganmu? Bibi Fang, aku yang menyakitimu. Seharusnya aku memberimu kompensasi. Jika ada sesuatu, katakan langsung. Setelah didiagnosis, aku juga tidak yakin. Berapa lama lagi waktu yang tersisa untukku? Aku hanya berharap anak ini bisa lahir. Lahirkan. Tidak boleh. Xiao Bao, aku tidak bermaksud apa-apa. Setelah anak ini lahir nanti, aku tidak mau status apapun. Aku hanya berharap kamu bisa berbaikan dengan Nona Shen. Kalian bertiga bisa bahagia. Penyakitmu ini bisa menurun. Begitu anak itu lahir, langsung akan membawa penyakit bawaan. Tapi anak itu tidak bersalah. Sekarang, teknologi medis sudah sangat maju. Pasti ada cara untuk mencegahnya. Xiao Bao, ini kan anak pertamamu. Mungkin setelah Nona Shen melihat anak ini, dia akan berubah pikiran. Bibi Fang,
Sudah sampai saat ini, kamu masih memikirkan aku. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana membalas budimu. Ah, ngomong apa balas budi? Pengorbananku untukmu tidak pernah mengharapkan balasan. Kamu sudah berusaha keras. Sudahlah, Xiao Bao. Berapapun penderitaan yang kualami untukmu, aku rela. Hanya saja, aku takut ada perubahan di masa depan. Nanti anak ini ikut sengsara bersamamu. Rekeningku sudah dibekukan oleh Shen Yangshi. Kalau tidak, masih bisa menyisakan dana untuk anak. Xiao Bao, bisakah kamu pergi bicara dengan Nona Shen? Mengingat kalian pernah menjadi suami istri, minta dia beri tunjangan untuk anak. Keadaan sudah sampai seperti ini. Shen Yangshi tidak akan mau menemuiku. Xiao Bao, demi anak, bisakah kamu berusaha lagi? Apa yang harus kulakukan? Akan ku coba. Lu Tingshen, siapa lagi yang mau temani kamu? Begitu uangnya didapat, aku akan pergi jauh. Sejak menikah, aku dan Shen Yangshi hidup sangat harmonis, tapi dia malah memanfaatkanku. Dia mulai dengan memfitnahku berselingkuh, lalu bekerja sama dengan perusahaan. Semua pemegang saham mengatur skema untuk mengusirku keluar. Tujuannya adalah untuk merebut jerih payahku selama bertahun-tahun berusaha untuk perusahaan ini. Dalam hal ini, aku sama sekali tidak akan mundur. Ganti rugi, ganti rugi, ganti rugi, ganti rugi, ganti rugi. Aku percaya, semua teman-teman investor yang hadir di sini juga tidak akan mengizinkan hal seperti ini terjadi. Saham grup Lu Cheng anjlok. Nona Shen harus memberikan penjelasan. Benar, Pak Lu. Bawa kami menemui dia. Baik. Minggir. Selama Lu Tingshen menjabat, dia menimbulkan kerugian sebesar ini bagi perusahaan. Kenapa tidak ada satupun yang memberitahuku? Pak Lu bilang dia akan memberitahu Anda sendiri. Tidak bisa menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Kepala Shen, Lu Tingshen sengaja membocorkan ke media. Sekarang beritanya jadi trending. Banyak investor di bawah berdemo minta ganti rugi. Aku akan menenangkan emosi mereka dulu. Beritahu Departemen Humas, segera hubungi media untuk klarifikasi masalah ini. Baik. Bayar, bayar, bayar. Pak tanpa perjanjian, tidak bisa menemui Kepala Shen. Pak, Pergi, aku mau temui Shen Yangshi, minta penjelasan langsung. Yangshi, berita itu kamu juga sudah lihat. Masalah perceraian, aku setuju. Tapi masalah perusahaan, aku harus dapat ganti rugi. Ganti rugi? Tidak mungkin. Bayar utang. Kau lihat? Publik masih percaya padaku. Semua investor di luar sana sedang menunggu kabar dariku. Cukup dengan satu perintahku, mereka akan langsung menerobos masuk. Lu Tingshen, cara-caramu masih sama rendahnya. Yangshi, Tante Fang sedang hamil. Aku juga tidak punya pilihan lain. Tapi aku tidak akan mengambil uangmu begitu saja. Aku akan tetap menjabat sebagai CEO kehormatan grup LV Cheng. Untuk menjadi wajah perusahaan. Aku tidak butuh itu. Tante Fang bilang, begitu anaknya lahir, akan diserahkan pada kita. Bukankah kau selalu suka anak-anak? Sekarang jadi ibu tanpa rasa sakit, memberi kompensasi pada Tante Fang, bukankah itu seharusnya? Jadi ibu tanpa rasa sakit, ya? Kau benar-benar tidak tahu malu? Sudah jelas sekali niat burukmu. Dulu grup LV Cheng menghabiskan banyak uang untuk membangun citraku. Sekarang, harga saham perusahaan bermasalah. Hanya aku yang bisa membantumu. Aku tidak butuh. Aku lebih rela sahamnya jatuh ke titik terendah, bahkan delisting, daripada terlibat lagi denganmu. Shen Yangshi, apa kau benar-benar ingin menyelesaikan ini dengan cara ekstrim? Bukan aku yang ekstrem, tapi kau menuai akibat perbuatanmu sendiri. Lu Tingshen, jika kau berani mencemarkan nama grup LV Cheng lagi, aku akan membuatmu menyesal. Apa kau benar-benar ingin kita sama-sama hancur? Kau salah lagi. Bahkan tanpa grup LV Cheng, aku tetaplah Shen Yangshi. Dan kau, Lu Tingshen, kau akan menjadi orang miskin yang tak punya apa-apa. Kepala rumah tangga Gao, usir dia. Baik. Yangshi. Cepat, segera ke grup Green City. Tuan, silakan naik mobil.
10 juta. Aku cuma butuh 10 juta saja, Shen Yanxi. Begitu uangnya masuk, aku langsung buat video klarifikasi. Bantu naikkan harga saham perusahaan. Transaksi ini, kamu pasti untung. Nggak bakal rugi. Presiden Direktur Shen, lihat ini. Desas-desus pasti akan terklarifikasi suatu saat. Saat sudah terklarifikasi nanti, grup Green City sudah lama bangkrut. Shen Yanxi, sisa uang di rekening perusahaan berapa? Soal ini, aku lebih tahu daripada kamu. Soal ini. Bahkan kalau perusahaan sampai bangkrut, aku nggak akan kasih kamu untung sedikit pun. Shen Yanxi. Ini kamu yang maksa aku. Presiden Direktur Shen, kami sudah percaya banget sama kamu, baru berinvestasi di grup Green City. Sekarang, terjadi masalah sebesar ini, kamu harus kasih kami penjelasan. CEO grup Green City, kami cuma akui Tuan Lu. Hari ini, kamu harus kasih kami penjelasan. Kasih kami penjelasan. Kasih penjelasan ke kami. Kasih kami. Kasih kami penjelasan. Shen Yanxi, lagi pula nyawaku juga udah nggak berharga. Kalau kamu nggak izinkan aku balik ke grup Green City, ya paling kita mati bareng. Semuanya, rekening grup Green City, sudah nggak ada dananya lagi. Sekarang semua proyek, karena masalah dana, semua dihentikan. Aku sarankan kalian, segera hentikan kerugian. Aku nggak peduli. Apa yang terjadi antara kalian? Sekarang aku rugi, kalian harus selesaikan ini sekarang. Ya, ganti rugi. Ganti rugi. Ganti rugi kami. Ganti rugi. Presiden Direktur Shen, Anda pergi dulu. Aku coba tahan mereka. Si tua bangka berani halangi jalan. Ganti rugi. Ganti rugi. Ganti. Si tua, bukankah kamu sangat setia? Hari ini aku akan tunjukkan padamu. Bermusuhan dengan aku, Lu Tingshen. Apa akibat baiknya? Apa akibat baiknya? Lu Tingshen, Pak Gao punya penyakit jantung. Jika terjadi sesuatu padanya, kamu yang bertanggung jawab penuh. Kamu tahu? Jangan banyak bicara. 20 juta untuk membeli grup LV Cheng dan nyawa orang tua ini, Shen Yanxi. Kita adalah suami istri. Jangan salahkan aku tidak memberimu kesempatan. Pergi, Pak Gao. Ayo. Direktur Shen, aku baik-baik saja. Cepat bangun, aku antar Anda ke rumah sakit. 30 juta, Shen Yanxi. Setiap detik kamu ragu, aku tambah 10 juta. Aku tidak terburu-buru. Aku ingin lihat nyawa orang tua ini berapa lama lagi bisa bertahan. 40 juta. 50 juta. 60 juta. Nih. Lu Tingshen, ingat baik-baik perbuatanmu hari ini. Aku akan membuatmu membayarnya. Semuanya. Direktur Shen sepertinya terhadap uang jerih payah kalian sama sekali tidak menghargainya. Kalian bilang, harus bagaimana? Kalau begitu, pukul dia. Pukul dia. Berhenti. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Siksi, kakek datang terlambat. Kamu baik-baik saja? Kakek, aku baik-baik saja. Bodohnya anak ini. Hal sebesar ini. Tidak kamu beritahu kakek. Jangan diulangi lagi. Kakek, aku tahu aku salah. Seharusnya aku mendengarkan kata-katamu dari dulu. Kamu memang keras kepala. Kalau ada masalah, selalu mau menanggung sendiri. Jangan khawatir. Kakek di sini akan membelamu. Keluarga Shen sekalipun merosot, masih punya nama dan harga diri. Mulai sekarang, semua masalah grup Lufcheng akan menjadi tanggung jawab keluarga Shen sepenuhnya. Keluarga Shen yang bertanggung jawab? Baiklah. Kalau begitu, keluarkan uang dan bagikan kepada semua orang. Betul kan, saudara-saudara? Betul. Ganti uangnya. Beri uangnya sekarang. Langsung bayar. Beri uang sekarang juga. Anak ini, aku sudah lama tahu, hatinya tidak baik. Sisi, bertahun-tahun ini kamu menderita. Kakek, aku tahu aku salah. Ini hukuman yang pantas kuterima. Tapi, anak-anak keluarga Shen tidak pantas mendapat perlakuan seperti ini. Bukannya kalian bilang rugi beli saham? Itu mudah. Keluarga Huo dari Haicheng menyuntikkan dana 1 miliar untuk membantu grup LV Cheng bangkit kembali. Keluarga Huo memberikan kepada grup Lufcheng hak pengembangan lahan di pusat kota. Siksi. Keluarga Huo di Haicheng itu adalah keluarga kaya raya dunia. Katanya menguasai 40% dari global hak pengembangan mineral. Siapa sebenarnya Shen Yanxi ini? Kenapa kepala keluarga Huo secara aktif menawarkan kerjasama? Huo Yulin,
Kenapa kamu kembali? Dengar dari kakekmu kamu mengalami masalah. Aku segera meninggalkan urusan perusahaan dan kembali membantumu. Tenang saja. Selama aku di sini, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa padamu. Dengan investasi dari keluarga Huo, harga saham grup Elf Cheng pasti akan terus naik. Sekarang, apakah masih akan rugi? Tidak akan lagi. Ini adalah urusan pribadi kami sebagai suami istri. Tidak ada hubungannya dengan orang luar sepertimu. Jangan ikut campur urusan orang lain. Keluarga Huo dan kakek Shen adalah teman lama. Sixi adalah sahabat terbaikku. Kami tumbuh besar bersama sejak kecil. Waktu mengenalnya jauh lebih lama daripadamu. Siapa yang orang luar? Belum tentu. Baiklah, apakah kamu sudah lama memelihara pria lain di luar? Lu Tingchen, kamu jangan terus-menerus mengganggu di sini. Kami sudah tidak ada hubungan lagi. Sayang perasaan kami selama bertahun-tahun ini. Bagaimana bisa berakhir begitu saja? Sixi, aku mohon padamu, berbaikanlah denganku. Pergi. Sixi, perasaan kami tidak bisa berakhir begitu saja. Lepaskan dia. Ixi, Lu Tingchen, aku peringatkan kamu. Jika kamu berani mengganggu Sixi lagi, aku akan membuatmu tahu akibatnya menyinggungku. Yang Ci, aku tidak akan menyerah padamu. Tidak ada yang boleh merebutmu dariku. Huo Yulin, ya? Kau tunggu saja. Coba saja, aku siap kapan saja. Masih ada yang mau tarik saham? Tidak jadi, tidak jadi. Dengan dukungan Direktur Huo, kami tinggal ikut cari untung. Jangan banyak omong. Tadi kalian berisik, seperti apa? Begitulah cara minta maaf ke Direktur Shen. Maaf, Direktur Shen, kami yang tidak punya mata, membuatmu tersinggung. Semua salah Lu Tingchen itu. Kami semua dibodohi olehnya. Hari ini sampai di sini saja. Maaf, ayo pergi, pergi. Maaf, tadi aku takut kamu terluka, jadi terlalu panik. Ada harapan. Sixi, kenapa hal sebesar ini terjadi, tapi kamu tidak memberitahuku? Tidak apa-apa. Semuanya sudah berlalu. Kalau begitu, apakah aku masih punya kesempatan? Anak Yelin ini, aku lihat dia tumbuh besar sejak kecil. Karakternya, aku akui. Kakek, bisakah kau memberiku waktu untuk tenang sebentar? Aku tahu, kamu masih butuh waktu untuk move on dari pernikahan sebelumnya. Tapi, aku masih bisa menunggu. Berapapun lama waktunya. Hal yang sudah lewat, biarlah berlalu. Malam ini, tolong gantikan kakek menyambut anak Huo pulang ke rumah. Restoran aku yang pesan. Aku sudah pesan ke dapur. Mereka masakin makanan favoritmu. Ah, tunggu sebentar ya. Oke. Maaf ya, aku sudah punya orang yang kusuka. Orang itu adalah Lu Tingchen. Zizi, kalau dia tidak baik padamu, ingatlah untuk memberitahuku. Aku akan menunggumu. Sudah waktunya melupakan masa lalu dan memulai hidup baru. Tolong pesankan tiket ke Amerika untukku, ya, untuk malam ini. Shen Yanxi. Kamu tenang banget ya. Grup Kota Hijau sedang ada masalah besar. Masih sempat-sempatnya kamu makan di sini. Aku dengar kamu bilang tadi, pesan tiket. Kenapa? Kamu mau ninggalin Lu Tingchen dan kabur. Lu Tingchen si pecundang itu, sama orang kayak kamu aja nggak bisa ditanganin. Kamu juga jangan senang dulu. Perusahaan yang susah payah direbut ini juga mau bangkrut. Kamu nggak jauh lebih baik dariku. Sepertinya restoran ini nggak bisa didatangi lagi. Ada orang yang jorok di sini. Udaranya jadi tercemar. Shen Yanxi, kamu. Pak, tidak bisa masuk tanpa reservasi. Reservasi apa? Aku cuma mau cari orang. Li Jiangwo. Fang Chuniao. Akhirnya ketemu juga kamu. Kau kabur dengan uangku, bikin aku kena berbagai penyakit. Sekarang hidupmu enak ya? Ada apa? Ini kejadian apa sih? Nih, cewek ini
Mulutnya manis, bilang mau nikah sama aku. Taunya, dia nipu uangku. Diam-diam kabur ke luar negeri, main serong sama cowok-cowok. Nih, aku sampai kena sifilis. Aduh, sifilis? Jorok banget, pelayan. Kok sembarang orang dibolehin masuk sih? Penipu wanita ini kelihatannya nggak benar. Aku nggak kenal dia. Jangan percaya omongannya. Pelayan, cepat usir orang gila ini keluar dari sini. Fang Chun Miao, jangan kira ganti nama lalu bisa sembunyi. Kau jadi abu pun aku bakal kenal. Bilang, uang gue mana? Dia temanku. Dia punya duit. Minta sama dia. Berapapun dia bayar. Jangan gerak. Orang macam dia aku nggak kenal. Berdiri. Siapa bilang boleh pergi? Kamu kan temannya dia. Dia punya utang sama aku. Tolong bayarkan utangnya. Itu urusan kalian. Apa hubungannya sama aku? Aku baru aja lihat. Kamu ngobrol sama dia. Dilihat dari penampilanmu. Kamu juga kayaknya orang kaya. Aku nggak minta banyak. 2 juta. Uangku, termasuk dia. Biaya pengobatan karena aku jadi sakit. Nggak berlebihan kan? Dia yang utang sama kamu. Kamu harusnya melapor ke polisi. Polisi, urusan apa lagi sama aku? Kalau bisa lapor polisi, udah dari dulu aku lapor. Pak, tolong tenang dulu. Dengerin ya, kalau hari ini nggak ada uang, kalian berdua nggak boleh pergi dari sini. Gila? Taruh, aku bilang terakhir kali. Kalau mau bayar, baru. Gu, kamu masih bergerak. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang. Bibi Fang kemana sih? Bibi Fang? Kamu siapa? Lepaskan dia. Sayang, tolong aku. Kamu siapa? Lepaskan dia. Tolong aku. Kamu pasti Fang Chun Miao gigolo yang dia pelihara. Fang Chun Miao. Dia salah orang. Langsung ancam aku pakai pisau. Apa? Nggak kenal. Kamu bilang mulu udah nggak mau jadi pelayan minum lagi, pengen hidup tenang sama aku. Aku hampir percaya omonganmu. Pelayan minum? Sayang, dia orang gila. Jangan percaya omongannya. Cepat tolong aku. Dia kali bidaya. Dia kali bidaya. Dia kali bidaya. Dia kali. Dasar kamu, Fang Chun Miao. Kamu memang hebat ya. Kamu kabur bawa uangku, berubah jadi nyonya kaya. Bikin aku kena penyakit, hampir mati karena kamu. Hei, anak muda. Kamu kan mau nyelamatin dia? Kasih aku 2 juta yuan. Aku langsung lepasin dia. Kalau enggak, aku tusuk dia sampai mati. Jangan, tenang dulu. Aku nggak bisa kasih uang sebanyak itu sekarang. Tapi aku cari cara. Kasih aku waktu. Yang Shi, uang ini bisa kamu pinjamin aku nggak? Bibi Fang lagi hamil. Kalau begini terus, dia bisa celaka. Ada hubungannya apa sama aku? Wahahaha. Dia hamil, dia sudah tidak bisa punya anak. Dia belum kasih tahu kamu? Apa? Tampaknya kamu ini gigolo, juga tertipu olehnya. Reputasi Fang Chun Miao di luar sana. Seperti apa? Kamu bisa tanya-tanya. Apa yang kamu omongin? Aku tidak izinkan kamu menjelek-jelekan dia. Tidak menyangka, kamu ini ternyata romantis juga ya. Apa kamu baik-baik saja? Ibu Fang katakan yang sebenarnya padaku. Apakah kamu benar-benar tidak kenal dia? Xiaobao, dia itu orang gila. Jangan percaya omongannya. Bagaimana mungkin aku kenal pria seperti itu? Tidak kenal. Kurasa tidak seperti itu. Diam. Kamu. Pasti kamu. Kalian berdua sekongkol ya? Sen Yangxi, kamu sengaja cari orang untuk merusak reputasiku. Kamu benar-benar jahat. Omonganmu seperti ini hanya bisa menipu Lu Tingsen saja. Shen Yangxi, kamu bersihkan kami, baru puas ya? Terserah kamu mau berpikir apa. Aku malas berdebat dengan orang-orang seperti kalian membuang-buang kata-kata. Ingin uang? Jangan biarkan dia pergi. Jangan bergerak. Serahkan uangnya. Kakak, jika kamu ingin uang, aku bisa memberikannya padamu. Tapi bukan dengan cara seperti ini. Kamu adalah korban yang pernah ditipunya. Aku juga. Kita berdua harus bersatu. Melawan orang-orang jahat ini. Bagaimana menurutmu? Kamu benar. Semua ini karena kamu. Jangan. Apa kamu baik-baik saja, Xiaobao? Shen Yanxi, kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Kamu bahkan menghasut pembunuh untuk membunuh kita.
Hari ini aku akhirnya melihat dengan jelas. Ternyata kamu adalah wanita yang jahat seperti ini. Kak, kamu tenang dulu, aku tahu. Kamu pasti disakiti oleh wanita ini, sangat dalam. Tapi kamu tidak boleh melukai orang. Kesulitan apa yang kamu hadapi, bisa ceritakan padaku? Percayalah padaku, aku punya kemampuan untuk membantumu. Silakan ceritakan kisahmu. Aku punya cerita. Tapi, Fei Jiu. Mudah. Tante Fang, mengapa kamu melakukan ini? Aku. Masih bisa karena apa lagi? Kamu ini takut. Takut orang lain tahu masa lalumu. Shen Yangshi, jangan berpikir untuk memfitnah. Aku sedang menghentikan pembunuh beraksi. Xiao Bao, kamu seharusnya jelas. Sebelumnya, Shen Yangshi telah memfitnahku beberapa kali. Kalau bukan karena kamu melihat dengan jelas, menghentikannya. Kalau tidak, dia sudah berhasil. Kali ini, pasti dia menggunakan cara yang curang. Ah, benar. Shen Yangshi, kali ini aku benar-benar melihatmu dengan jelas. Tante Fang, ayo kita pergi. Jauhilah orang seperti ini, sejauh mungkin. Hari ini, tidak ada yang boleh pergi. Letakkan pisau itu. Cepat letakkan pisau itu adalah teman bos Huo. Kamu tidak mau hidup lagi? Kamu adalah teman bos Huo. Kamu diam aja ngapain? Cepat minta maaf. Gak kenapa-kenapa kan? Maaf, aku nggak tahu ini kenapa bisa terjadi. Ini semua gara-gara perempuan ini. Kalau bukan karena dia, nggak akan terjadi segini banyak hal. Pak Huo, tolong Bapak berbesar hati. Lepaskan aku. Lepasin kamu? Tergantung seberapa tulus kamu. Berdiri. Aku sama sekali nggak kenal dia. Ini semua fitnah. Shen Yangshi, kamu nyuruh orang buat nargetin aku. Kamu benar-benar jahat. Huo Yulin, keluarga Huo memang berpengaruh. Tapi harusnya tetap pakai akal sehat dong. Sayang, kamu masih nggak ngerti? Shen Yangshi ini ngotot mau cerai sama kamu. Ya, karena dia udah ada laki-laki lain. Dia mau usir kamu dari grup Luceng, bikin kamu hancur. Semua ini, semuanya dia yang atur. Kamu ngapain? Bajingan, cepat tutup mulut lo. Kalian berdua dengarkan baik-baik. Sekarang, langsung minta maaf ke Pak Huo dan temannya. Kalau enggak, gua bikin kalian nggak bakal bisa tenang. Pesawatnya sebentar lagi delay. Aku harus cari cara buat cepet-cepet pergi dari sini. Aduh, perutku sakit banget. Sayang, bisa nggak kamu anterin aku ke rumah sakit? Bisa, kita berangkat sekarang. Berdiri. Shen Yangshi, kita kan pernah jadi suami istri. Emangnya kamu nggak kasih sedikit pun rasa sayang dulu? Shishi, bagaimana kalau aku yang urus? Tenang saja, aku bisa urus sendiri. Baik, kalau ada yang perlu, bilang saja kapan saja. Lu Tingshen, sadarlah. Wanita ini dari awal sudah membawa rahasia yang tak terungkap. Kamu masih saja percaya dia tanpa syarat. Benar-benar bodoh sekali. Shen Yangshi, simpanlah sikap munafikmu itu. Ibu Fang benar, aku sekarang jatuh ke keadaan seperti ini. Bukankah semua ini berkat kamu? Kamu ini wanita paling jahat. Karena kamu tidak akan menyerah sebelum melihat bukti. Aku akan memenuhi keinginanmu sekali lagi. Grup Green City akan segera menyerahkan semua bukti ke pengadilan. Selama bertahun-tahun ini, kerugian yang kamu timbulkan untuk grup Green City setidaknya 80 juta. Aku akan membuatmu memuntahkannya kembali, tanpa sisa sedikit pun. Shen Yangshi, pantaskah kamu memperlakukan Xiao Bao kami seperti ini? Diam. Lu Tingsen, kamu keras kepala, percaya pada fitnah, dan berulang kali melukaiku. Selanjutnya, aku akan meminta pengacara terbaik di Haicheng untuk mengajukan gugatan terhadapmu. Dan Pang Nianqi, yang akan menyambutmu, adalah hukuman penjara yang tak berujung. Shen Yangshi, sekarang aku sudah mengerti. Bukankah kamu cuma iri pada hubunganku dengan Ibu Fang? Baiklah. Kalau begitu, tunggu sampai kalian memberikan keterangan. Saat kamu tahu wajah asli Fang Nianqi yang sebenarnya, kuharap kamu masih bisa mengucapkan kata-kata itu. Xiao Bao, jangan sekali-kali dengarkan omong kosongnya. Semua yang kulakukan untukmu tulus. Bagaimanapun juga, aku tidak pernah berbohong. Baik,
Simpan saja kata-katamu itu untuk polisi. Bawa mereka ke kantor polisi. Fang Chun Miao, nanti kalau kamu sudah masuk bui, jangan coba-coba. Ingkar janji padaku. Ibu Fang, aku di sini. Asalkan yang kamu katakan semuanya benar, meski harus mempertaruhkan nyawaku, aku akan membuktikan bahwa kamu tidak bersalah. Aku ingin bersamamu selamanya. Nona Shen, semua ini adalah perbuatan Lu Tingsen yang dia lakukan atas kemauannya sendiri, tidak ada hubungannya sama sekali denganku. Kalau mau minta pertanggungjawaban, cari saja Lu Tingsen. Lepaskan aku, boleh tidak? Bukannya kamu jago sekali berkilah? Kenapa? Sekarang jadi takut? Semuanya salahku. Aku seharusnya tidak menyinggungmu. Bibi Fang, kenapa kamu melakukan ini? Kamu seharusnya dengan teguh memilih berdiri di sisiku, bukan? Siapa yang berdiri di sisimu? Kamu tidak punya uang, lagi pula tidak berguna. Selain hanya bisa membual dirimu adalah CEO grup Luceng, apalagi yang bisa kamu lakukan? Bibi Fang, kamu... Kamu apa kamu? Semua ini adalah gara-garamu. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan sampai seperti sekarang ini. Kita pernah berjanji akan bersama selamanya. Duniaku sekarang hanya tinggal kamu seorang. Janji yang dulu kamu berikan padaku, semua tidak berlaku lagi. Bahkan kamu pun mau meninggalkanku. Siapa yang mau bersama kamu selamanya? Jujur saja, aku sudah lama membeli tiket ke luar negeri. Awalnya berencana mengais untung lagi darimu. Siapa tahu orang tak berguna sepertimu, hal kecil saja tidak bisa selesaikan. Sejak ibuku meninggal, aku menganggapmu sebagai satu-satunya sandaran di dunia ini. Kali ini kamu pulang ke Indonesia, aku percaya padamu. Aku selalu melindungimu. Tapi kamu, bagaimana caramu memperlakukanku? Aku mempercayaimu. Hingga bercerai dengan Iksi. Si. Sekarang bahkan nama baikku hancur. Itu salahmu sendiri. Kalau aku adalah Nona Shen, seharusnya sudah lama meninggalkanmu. Kalau itu aku juga tidak mau bersama orang tak berguna, yang bodoh dan dungu sepertimu. Fang Mianchi, kamu berani mengucapkan kata-kata keji seperti itu. Tidakkah kamu merasa bersalah padaku? Kamu harus melakukan apapun untukku. Tanpa aku, kamu bukan apa-apa sekarang. Kalau kamu mau membalas budi, boleh saja. Ambil semua tanggung jawab atas namaku. Semua yang kulakukan atas perintahmu. Sekarang ada masalah. Kau mau menjadikanku kambing hitam. Benar, kan? Aku nggak peduli. Yang harus masuk penjara itu kamu, bukan aku. Nona Shen. Lu Tingsen bersedia menanggung semua kesalahan ini. Ada masalah, cari dia saja. Aku nggak punya masalah sama kamu. Tolong lepaskan aku, ya? Ini urusan kalian berdua. Kalau dia mau menanggung semua tanggung jawab untukmu, aku nggak masalah. Dia akan, pasti dia mau. Fang Nianchi, kamu sudah tua begini, kok masih tebal muka sih? Kamu ngomong gitu. Nggak malu? Waktu kamu manja sama aku, kenapa waktu itu kamu nggak bilang aku tua? Baiklah. Kalau begitu, mari kita bicara jelas. Sejak kamu tinggal di villa itu, aku terus beliin hadiah buat bikin kamu senang. Aku bahkan berani gelapkan uang perusahaan buat beliin kamu tas. Kembalikan uang yang kuberikan padamu. Itu kan kamu yang kasih sukarela. Ngapain aku kembalikan? Lagi pula, sudah habis. Gak ada sisanya sama sekali. Habis total. Terus uang gue gimana? Uangmu akan kukembalikan. Sungguh, kali ini aku gak bohong. Kamu bilang apa barusan? Aku. Apa yang barusan dia bilang itu benar? Jujur sama aku. Kamu ini Fang Chun Miao atau bukan? Aku Fang Chun Miao. Terus kenapa? Lu Tingsen, kamu sekarang masih memikirkan ini? Memangnya ada gunanya? Lalu soal hamil yang kamu bilang itu, hamilnya juga bohong. Hamil? Ya, jelas bener dong. Omong kosong. Dasar pelacur. Bertahun-tahun lalu rahimmu sudah diangkat. Aku juga yang nemenin kamu ke rumah sakit waktu itu. Hamil apanya kamu hamil? Ternyata kebohongan konyol seperti ini. Cuma aku yang mau percaya. Kenapa bisa begini? Kalau kamu kasih tahu aku, kalau kamu jujur soal ini, aku pasti percaya kamu, tanpa syarat. Tapi kenapa kamu harus pakai cara yang begitu hina?
Aku juga punya banyak utang. Aku juga ada kesulitanku sendiri. Aku nggak punya, aku percaya kata-katamu. Aku jadi meragukan Sixi. Bahkan karena kamu, aku bercerai dengannya. Dasar bajingan. Kamu pikir dengan mengorbankan aku, kamu sendiri bisa selamat? Si Fang, aku nggak bakal berhenti sama kamu. Sixi, aku salah. Aku benar-benar tahu salahku. Aku seharusnya nggak salah sangka sama kamu. Apalagi meragukan kamu. Kamu orang yang paling penting dalam hidupku. Tapi aku malah buta dan bertengkar sama kamu. Maafin aku ya. Aku nggak mau apa-apa. Aku cuma mau satu kalimat darimu. Tolong, maafin aku. Sudah terlambat. Maafin aku ya. Aku sampai setetes air mata pun tak tega membuatnya menangis. Tapi kau, demi seorang pembantu, berkali-kali membuatnya marah. Begitukah caramu memperlakukan istri yang telah memberimu segalanya? Maaf, Sixi, maaf. Kalau saja aku tahu ini lebih awal, tak mungkin aku membiarkanmu hidup sampai sekarang. Apalagi membiarkanmu mendekatinya selangkah pun. Kau binatang yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Nona Shen, ini urusan kalian berdua. Aku tidak mau dipenjara. Nona Shen, aku minta maaf. Tolong maafkan aku ya. Jangan simpan dendam. Kalau tahu akan begini, buat apa dulu? Bawa dia pergi. Jangan. Nona Shen? Sixi, maaf. Awalnya aku ingin mengajakmu jalan-jalan untuk menghilangkan stres, membantumu move on dari perceraian. Tapi, tak disangka. Yulin, 5 tahun lalu, kau menyatakan cinta padaku di sini. Masih ingat? Tentu. Besok adalah hari terakhir masa tunggu perceraian. Hubunganku dengan Lu Tingxian sudah selesai. Kamu, besok kita daftar nikah ya? Aku telah melewatkan 5 tahun terpenting dalam hidupmu. Tapi selama 5 tahun ini, cintaku padamu tetap sama. Keluarga Shen, kami bisa dapatkan pria manapun. Kenapa harus menikahi Lu Tingxian, si miskin itu? Kakek, aku punya hak memutuskan siapa yang akan kunikahi. Jangan ikut campur. Sixi, aku ingin. Maaf. Aku selalu berpikir, jika suatu hari bisa menikahi dirimu yang bersinar seperti ini, betapa beruntungnya aku, Huo Yulin. Sixi, beri aku kesempatan sekali saja untuk melindungimu, ya? Mereka sudah ditangkap. Kasusmu rumit, pulang dan istirahat dulu, tunggu pemberitahuan selanjutnya. Terima kasih, Pak Polisi. Aku harus minta maaf pada Yang Shi secara langsung memohon pengampunannya. Aku, Lu Tingxian, sama sekali tidak akan bercerai. Nona, baju untuk foto KTP besok sudah saya siapkan untuk Nona. Terima kasih. Aku sedang sibuk belakangan ini. Lukamu juga baru sembuh, serahkan saja hal-hal kecil ini pada orang lain. Belakangan cuaca mulai dingin. Kamu juga istirahatlah lebih awal. Yang Shi, aku tahu, kamu bisa dengar aku bicara. Maafkan aku. Aku seharusnya tidak mengabaikan perasaanmu. Apalagi karena Fang Nianqi menceraikanmu. Sejak kamu pergi, hatiku terasa hampa. Aku tidak bisa tidur semalaman. Kenapa kamu tega sekali, tidak meninggalkan satupun barang sebagai kenangan untukku, Yan Shi? Aku akan menyuruh orang mengusirnya sekarang. Jawab aku, ya? Yang Shi. Kepala pelayan Gao. Apa Yan Shi mendengar ucapanku? Tolong bantu aku membujuknya. Kumohon, suruh dia kembali padaku, ya? Berani-beraninya kamu datang mencari nona kami. Lu Tingxian, kukatakan padamu, cepat pergi dari sini. Pak Butler, bagaimanapun juga, aku mohon padamu, biarkan aku menemuinya sekali saja. Aku benar-benar ada urusan yang harus kujelaskan padanya. Pak Butler. Pergi sana. Yang Chi, aku tahu kau mendengarkan. Aku benar-benar tahu aku salah. Shen Yangshi, aku cinta padamu. Kau sudah berkorban begitu banyak untukku. Aku malah salah menyalahkanmu. Aku benar-benar brengsek. Lu Tingxian, kau sungguh tidak tahu malu. Takut apa?
Aku cinta padamu. Aku ingin seluruh dunia mengetahuinya. Ini bunga untukmu. Shen Yangqi, kau lupa? Dulu, kakekmu tidak mengizinkan kita bersama. Kau mengurung diri di kamar 3 hari 3 malam. Aku khawatir, kau kelaparan. Jadi lewat jendela aku mengirimkanmu makanan enak. Perasaan kita tidak bisa berakhir begitu saja. Jika kau benar-benar berniat memaafkanku, buka jendelanya, ya? Air yang sudah tumpah tak bisa dikembalikan. Lu Tingsen, sampai jumpa selamanya. Kalian berdua, mendekat sedikit. Lebih dekat lagi. Baik, tersenyum terus. Ya, tersenyum lagi. Sudah mau menikah, masih malu-malu apa? Mendekat sedikit. Istri saya pemalu soalnya ini pertama kali menikah. Masa tidak senang? Kamu setuju kan? Yanxi. Maaf. Halo. Ada lihat seorang gadis? Kurus dan tinggi. Senyumnya sangat cantik. Hari ini datang untuk menikah dengan orang lain. Lah. Yang kurus tinggi tidak ada. Mempelai wanita tadi agak melamun. Kita ambil lagi satu foto. Tunggu dulu. Oh, nggak apa-apa. Tadi yang itu udah bagus kok. Nggak usah difoto lagi. Makasih. Sixi, kalau kamu capek, kita bisa istirahat bentar. Aku cuma tiba-tiba ingat sesuatu. Tunggu sebentar ya. Kalau kamu belum siap, aku bisa nunggu. Sixi, aku akan kasih kamu waktu buat mikir. Aku juga akan sepenuhnya menghargai semua pikiranmu. Jangan salah paham. Hal yang seharusnya sudah dibuang, aku lupa. Ayo kita lanjutin. Nikah itu kan hal besar. Foto ini harus difoto dengan baik. Ayo. Tunggu, Yanxi. Pak, ada yang bisa saya bantu? Kamu sudah sadar. Tagihan rawat inapmu lumayan banyak. Cepat hubungi keluargamu untuk bayar biaya rumah sakit. Aku tidak punya keluarga. Dan juga tidak punya uang untuk bayar. Aku kehilangan orang yang paling kucintai. Sekarang, aku juga hampir mati. Putri keluarga Shen Yangqi, dan pewaris Taipan Haicheng, Huo Yulin, menikah hari ini. Laporan dari wartawan kami. Apakah kamu benar-benar akan meninggalkanku? Nona Shen, Anda memiliki karir yang sukses, pernikahan yang didambakan. Pernikahan akan segera digelar. Ada yang ingin Anda sampaikan kepada semua orang di layar? Ya. Aku pernah mengalami masa-masa tergelap dalam hidup. Tapi aku yakin, selama ada keberanian menghadapi kesulitan, semuanya akan segera berlalu. Di saat yang sama, aku juga ingin mengatakan kepada semua perempuan di dunia, beranilah mengucapkan selamat tinggal pada dirimu yang dulu. Baru dengan begitu kita bisa menuju kehidupan yang bahagia. Yanxi, maaf, aku akan mencarimu. Yanxi, tunggu aku. Yanxi, tunggu aku. Mari kita persilakan kedua mempelai masuk. Kenapa? Shen Yangqi, kenapa kau meninggalkanku? Kenapa? Kenapa? Sixi, aku sangat beruntung. Kau mau menerimaku. Aku cinta padamu. Aku juga mencintaimu. Aku akan berusaha menjadi semakin baik. Aku percaya padamu.
Lu Tingsen jatuh secara tidak sengaja, dibawa ke rumah sakit, tapi tidak tertolong. Hanya orang asing. Kedepannya, hal-hal seperti ini, jangan beritahu aku lagi. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di pernikahan kami. Silakan makan dan minum sepuasnya.